Bab 1350. Sudah, aku paham, kamu nggak bisa melawan siapa-siapa, potong Adril sambil mendengus. Dia kembali menatap Dylan dan berkata, apa kamu tidak ingin tahu kesalahan yang dilakukan sepupumu? Dia melanggar aturan gudang harta dan berusaha mencelakai sesama murid. Sesuai aturan akademi, hukuman untuknya seharusnya cukup berat, kan? Benar, ini memang agak serius, jawab Dylan dengan nada datar. Tapi di akademi ini, selama pihak yang dirugikan nggak menuntut, hukuman bisa dikurangi. Sebagai imbalannya, aku akan mengadakan jamuan untuk menghormatimu atas nama keluarga Dumin. Kamu bisa mengatakan pada orang-orang kalau kamu temanku. Di jamuan itu, aku akan meminta Ivan untuk meminum 3 cawan anggur sebagai permintaan maaf pada kalian. Masalah selesai di sini. Dylan mengatakannya seolah-olah pernyataannya adalah sebuah perintah. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban dari Adril atau Weni, Dylan mencabut pedang dari tubuh Ivan dan memberinya sebuah pil obat. Terima kasih, Kak Dylan, ujar Ivan. Lalu, dia memandang Adril dengan tatapan meremehkan, merasa aman setelah Dylan datang. Kamu ini nggak menghargai aturan akademi? Tanya Adril dengan nada tajam. Dylan tertawa kecil dan membalas, memangnya kenapa? Baginya, aturan hanyalah sesuatu yang bisa diabaikan oleh mereka yang punya kekuasaan. Sama seperti Leoni yang bisa melanggar beberapa aturan, Dylan pun merasa mampu melakukan hal yang sama selama dia bersedia membayar harga tertentu. Oh, kata Adril dengan tenang, lalu mengangkat tangannya. 4 pedang melesat. Ivan terdiam sejenak, merasa tidak ada yang terjadi. Dia tersenyum meremehkan, hendak mengejek Adril, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa kedua pergelangan tangannya tidak bisa bergerak. Dia menatap dengan bingung dan melihat bahwa pergelangan tangannya berdarah deras. Pembuluh darah di kedua tangannya terputus. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Adril berkata santai, lupa bilang, aku juga nggak terlalu peduli dengan aturan. Suasana seketika menjadi hening. Dastan menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Adril langsung memutuskan pembuluh darah di kedua tangan Ivan, menghancurkan harapannya untuk kembali berlatih bela diri. Masalah ini pasti akan besar. Kak Dylan, jerit Ivan, suaranya penuh dengan kemarahan dan kesakitan. Balaskan dendamku. Dia berani. Diam. Bentak Dylan, menatap Adril dengan mata penuh amarah. Kamu cari mati. Dengan satu gerakan, dia melesat maju, menyerang Adril. Menghancurkan Ivan di depannya seperti ini adalah penghinaan langsung terhadap harga dirinya. Jika tidak membalas, di mana Dylan mau meletakkan wibawanya? Adril mempersiapkan diri untuk bertarung, tetapi tiba-tiba sebuah sosok muncul di depannya dan menangkis serangan Dylan. Dengan satu telapak tangan yang tampak ringan namun penuh kekuatan, sosok itu membuat Dylan mundur beberapa langkah. Saat orang-orang melihatnya, mereka terkejut mendapati bahwa itu adalah Leoni. Berbeda dari sikapnya yang biasa santai, Leoni sekarang memancarkan tatapan tajam yang penuh ancaman. Dylan, Leo ini di bawah perlindunganku. Apa kamu nggak mengerti? Dylan yang tadi tampak percaya diri, kini wajahnya berubah kaku. Guru Leoni, muridmu yang mulai duluan. Aku. Guru, jangan dengarkan omongannya. Weni buru-buru berusaha menjelaskan. Leoni hanya mengangkat tangannya dengan santai. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya tentang insiden di gudang harta ini. Wajah Dylan makin muram. Guru Leoni, sudah jelas kalau akademi nggak mengambil tindakan. Anda pasti paham sikap akademi, jadi sebaiknya Anda nggak ikut campur. Jelas Dylan. Leoni menatapnya dengan dingin. Jadi maksudmu aku tidak boleh melindungi muridku yang mencoba menjaga aturan? Balasnya. Suaranya yang tegas membuat jantung Dylan bergetar. Meski Leoni kelihatan seperti orang biasa, kenyataannya dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dylan mengernyitkan dahi dan berkata, Guru Leoni, keluarga kita punya hubungan baik. Kedudukan kita nggak jauh beda. Leo ini cuma alat bagimu untuk mencari uang. Aku bisa memberimu kompensasi. Kamu mau menyuapku? Tanya Leoni dengan nada tajam. Aku.
Jawab Dylan yang tertegun. Aku tanya, apa kamu mau menyuapku? Bentak Leoni sambil menamparnya keras-keras. Suara tamparan itu bergema di sekitar. Dylan terkejut, wajahnya penuh bekas tamparan. Dia memandang Leoni dengan tatapan tak percaya. Keluarga Ledora dan Dumin di wilayah utara Srijaya punya ikatan erat, tetapi Leoni tetap tidak menunjukkan belas kasih sedikit pun. Bagaimanapun, status mereka hampir sama. Baiklah. Jawab Dylan sambil menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. Lalu, dia melanjutkan, kalau begitu, aku akan menelepon wakil kepala akademi dan meminta keputusan langsung. Dia yakin wakil kepala akademi akan mendukungnya, karena dia secara pribadi diundang oleh beliau ketika pertama kali masuk akademi. Mendengar ini, Leoni hanya tertawa sinis, menyilangkan tangan di dada dan berkata, "Nggak perlu. Dia sedang sibuk. Sekarang, semua guru sedang dipanggil ke kantor kepala akademi." "Oh, kepala akademi juga khusus meminta bertemu Leo," tambah Leoni dengan senyum tipis. "Kamu bisa ikut, biar mendapat kehormatan mendengarkan keputusan kepala akademi secara langsung."